Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan kita yang ke-14. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kekuatannya lah kita bisa berkumpul dalam menjalankan pembelajaran hari ini di pertemuan yang ke-14. Baik, di sini kita akan sebelum melakukan perkuliahan, mohon Bapak Ibu semua melakukan absensi ya di LMS yang sudah tertera di link LMS yang sudah saya berikan ini. Mohon jangan lupa mengaksesnya ya Bapak Ibu, sebagai penilaian dalam keaktifan belajar dalam perkuliahan ini. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja perkuliahan hari ini untuk menjalankan praktikum siklus akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK pada perusahaan jasa. Nah, Bapak Ibu, lembar praktikum berikut pedoman atau perangkat pembelajaran sudah yang saya sampaikan kemarin sudah dibaca ya Bapak Ibu sekalian, dan sudah dipersiapkan apa-apa saja yang akan kita lakukan dalam menjalankan pertemuan hari ini. Nah, jadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Ibu sekalian bisa mewujudkan penyelesaian siklus akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan pada perusahaan jasa terhadap perusahaan jasa lain. Artinya, apa ilmu yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu bisa menerapkan kembali konsep tersebut dengan kasus atau perusahaan yang berbeda. Namun, dalam konteks di pertemuan atau perkuliahan kali ini, kita hanya fokus membahas siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin menerapkan konsep kita kemarin, di sini seperti instruksi dari lembar praktikum, bahwasanya pilihan perusahaan jasa di sini adalah pilihan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu survei ke lapangan apakah bersedia untuk dilakukan penyusunan laporan keuangan selama 1 periode, yaitu kita hitung untuk yang 7 hari atau mingguan. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan pada sesi atau hasil pembelajaran nanti, laporan keuangan yang Bapak Ibu susun itu akan dilakukan secara jujur, terbuka, tanggung jawab, mandiri, dan fleksibel. Jadi artinya data atau bukti transaksi yang seperti sudah kita sepakati sebelumnya itu Ibu peroleh ke perusahaan jasa dengan melakukan survei awal. Nah, di situ Bapak Ibu harus jujur ya, apa adanya usaha yang sudah disepakati. Nah, laporan keuangannya juga terbuka, artinya pemilihan usaha yang akan kita susun atau praktekkan nanti itu adalah usaha yang memang mau terbuka, mau memberi data. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian selama 7 hari itu
memang sudah Bapak Ibu persiapkan seluruh dokumen bukti transaksinya, dan itu apa-apa saja yang dikumpulkan sudah tertera di lembar pratikum ya Bapak Ibu. Jadi lembar pratikumnya bisa saya ulang kembali seperti ini ya. Nah ini ya. Oh maaf Bapak Ibu, lembar pratikum yang sudah saya kirim kemarin ini ya. Oke maaf, Bapak Ibu bisa cek kembali ya di link LMS yang sudah saya berikan, bagaimana petunjuk lembar pratikumnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan pratikum ini, Bapak Ibu, untuk penyegaran kita ya, coba melakukan pretest yang akan saya berikan di tampilan layar ini. Nah, di sini coba Ibu perhatikan maupun Bapak dengan melakukan amati gambar yang sudah saya berikan ini. Nah, di sini coba Bapak Ibu dengan berpikir logis, kritis maupun kreatif, bahkan sampai inovatif pun, menurut Bapak Ibu apa yang terkandung dalam gambar ini terkait dengan pertemuan kita di yang ke-14, yaitu pratikum siklus akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan SAK pada perusahaan jasa. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 3 menit lah ya untuk mengamatinya, dan hasil jawaban pengamatan Bapak Ibu juga bisa dikirim ya ke link LMS yang sudah saya berikan tadi sebagai bukti penilaian tugas dari pembelajaran kita hari ini. Oke, siap ya Bapak Ibu? 3 menit dari sekarang dimulai. Jadi kata kuncinya di sini ya Bapak Ibu, kegiatan yang mana kalau kita amati itu bisa menjadi dasar untuk penyusunan ataupun melakukan tahap siklus akuntansi yang sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK pada perusahaan jasa. Nah, di sini contoh perusahaan jasanya adalah salon. Penilaiannya yang di sebelah pojok kiri ya Bapak Ibu, dari 2 gambar tersebut, mana yang menjadi acuan untuk dilakukan langkah awal dalam penyusunan ataupun siklus akuntansi yang sesuai standar akuntansi keuangan pada perusahaan jasa ya. Saya kasih waktu lagi ya Bapak Ibu ya untuk mengumpulkan jawabannya.
Masih ada beberapa ya yang belum mengirimkan jawabannya. Jadi ini hanya penyegaran ya Bapak Ibu ya, untuk membuka wawasan kita, ya sambil kita santai ya Bapak Ibu untuk menjalankan praktikum hari ini. Jadi jangan sampai praktikum hari ini Ibu Bapak anggap berat. Jadi ini contoh real ya, sebagai penyegaran kita kalau akuntansi itu tidak kaku-kaku juga. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya, kita tutup pretest pertemuan hari ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mempersiapkan ya apa saja yang akan kita lakukan dalam proses praktikum, mulai dari persiapan diri atau baik fisik maupun mental Bapak Ibu ya. Di situ deskripsi tugasnya mengenai persiapan fisik dan mental atau diri kita juga sudah saya rangkum di lembar praktikum sebelum menyusun siklus akuntansi pada perusahaan jasa ini. Jadi mulai dari Bapak Ibu berpakaian, terus syarat sepatu yang dipakai, menggunakan jam tangan. Jadi ala ini ya, pegawai kantor khusus di bidang keuangan, khususnya accounting. Jadi seolah-olah kita praktikum ini tidak hanya ini ya Bapak Ibu ya, menjawab soal dari kasus yang sudah diberikan, tidak hanya itu ya Bapak Ibu, karena di sini kita menggunakan metode case method ya, yang pada akhirnya nanti bisa kita jadikan project. Jadi di sesi berikutnya kita nanti bisa mengadakan project untuk membuat laporan keuangan pribadi. Nah, jadi di sini sesi praktikumnya menggunakan case method ya. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh masuk ke link LMS yang sudah saya berikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kenapa saya berikan persiapan selayaknya kita sebagai staff accounting, supaya kita bersemangat ya Bapak Ibu dalam mengerjakan kasus permasalahan siklus akuntansi dari perusahaan jasa yang sudah Bapak Ibu tentukan. Jadi di sini supaya penyegaran kita, kalau akuntansi itu tidak kaku, kalau akuntansi itu asik, kalau akuntansi itu mudah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengerjakannya secara tulus dan memang berada pada posisi yang sebenarnya atau real. Jadi kan biasanya kita kan hanya berimajinasi bagaimana konsep ini dibuat untuk menyelesaikan soal yang ada di buku teks. Nah, di sini kita mencoba membuat kondisi atau kita bilang rekayasa seolah-olah kita sebagai staf accounting atau staf konsultan, maksudnya konsultan keuangan ya Bapak Ibu. Bahkan bisa juga kita sebagai akuntan junior ya. Jadi di dalam Ikatan Akuntan Indonesia, taraf atau level paling bawah itu adalah akuntan junior. Jadi akuntan junior itu berasal dari sarjana akuntansi. Nah, jadi di sini kita persiapkan pertemuan ini tuh bisa menjadikan kita nantinya bisa menjadi akuntan junior ya. Mana tahu Bapak Ibu ingin berprofesi seperti itu. Jadi ini beberapa panduan dari saya ya untuk membimbing Bapak Ibu dalam mengerjakan praktikum hari ini. Nah, sebagai refresh atau pengulangan kembali tentang konsep, jadi Bapak Ibu
Syarat untuk Bapak Ibu itu mudah menjalankan kegiatan siklus akuntansi ini sampai taraf penyusunan laporan keuangan, Bapak Ibu itu harus sudah matang sama rumusnya. Nah, apa saja rumusnya? Nah, di sini konsepnya itu ada dua ya. Harta sama dengan utang ditambah modal, atau kalau kita sudah ada penghasilan, maka atau kita punya usaha, maka harta itu sama dengan utang ditambah modal ditambah dalam kurung hasil penjumlahan dari pendapatan dikurang beban. Nah, jadi konsep dasar ini harus bukan saja Bapak Ibu pahami, bukan saja hanya diingat, tapi bisa diterapkan. Minimal ya keuangan kita pribadi lah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi konsep ini Bapak Ibu harus sudah pahami ya, dan ini sudah kita pelajari ya. Dari pertemuan 1 hingga pertemuan 13 itu sudah bolak-balik ya. Kita lakukan pengulangan dengan beberapa kasus atau case yang berbeda, supaya Bapak Ibu itu sampai kapanpun terus ingat, paham, bahkan bisa menerapkan pada case apa saja ya, apapun transaksinya. Tapi karena konsep dasar kita itu matang, kita bisa menjalankan atau menerapkan konsep itu di kehidupan kita sehari-hari maupun di perusahaan. Oke ya. Selanjutnya ini ya, untuk merefresh kembali, kalau tahapan siklus akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK pada perusahaan jasa itu ada 4 level ya Bapak Ibu, atau 4 langkah. Jadi langkah awal itu, balik lagi kemari Bapak Ibu. Nah, sudah ada gambaran ya Bapak Ibu, kenapa saya adakan pretest ini di awal, karena supaya mengingatkan atau melihat kemampuan kepemahaman Bapak Ibu sekalian. Kalau akuntansi itu diawali dengan adanya transaksi. Nah, seperti poin gambar yang di pojok kiri atas ya, ada 2 perempuan di salon. Jadi dia di sebelah kanan sedang ini ya, krimbat, atau ini ya sepertinya ya, habis krimbat ya. Setelah dia habis krimbat, dia ke kasir dan melakukan pembayaran. Nah, itu syarat utama kalau siklus akuntansi itu mulai dijalankan. Nah, tapi ketika poin gambar di sebelah kanan itu dihubungkan dengan poin gambar sebelah kiri bawah, kalau cuci dan catok rambut hanya 5.000, itu bukan transaksi ya Bapak Ibu, itu hanya menjelaskan harga. Kalau di salon itu ada kegiatan usaha promosi, jadi promosinya bisa nyalon nih 5.000 di Jogja. Nah, kalau hanya sebatas itu bukan dikatakan transaksi ya Bapak Ibu, karena identiknya tidak ada pembayaran, tidak ada jual beli, dia hanya mempromosikan harga. Jadi identik dari transaksi itu adanya pembayaran ya, yang bisa mengubah kondisi finansial. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau contoh nih ya, kita pergi naik angkot nih, Tono pergi naik angkot, dan ketika sudah sampai di Universitas Amir Hamzah, dia turun dan melakukan pembayaran kepada Kang sopir dari Marelan ke kampusnya di Universitas Amir Hamzah sebesar 10.000. Nah,
Apakah menurut Bapak Ibu itu adalah transaksi? Iya, benar. Itulah transaksi. Ada identik sama pembayaran ya. Tapi kalau hanya sebatas Tono pergi ke kampus dari rumahnya di Marelan sampai di Universitas Amir Hamzah, terus naik angkot dan dia sedang mendengarkan musik dan case-nya sampai di situ saja, itu bukan transaksi ya, tapi kegiatan si Tono di dalam angkot tersebut sedang mendengarkan musik. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu ya Bapak Ibu berkaitan dengan pretest ini. Nah, jadi kita balik lagi ya, balik ke laptop. Jadi jangan tegang-tegang kali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita anggap belajar akuntansi itu asik asal dilakukan dengan tulus, penghayatan. Jadi pemahaman itu akan mudah dilakukan kalau kita sudah mencintainya, tapi bukan mencintai bagaikan seorang laki-laki dan perempuan, bukan ya. Tapi menyenangi suatu ilmu itu akan lebih mudah untuk kita pahami ya. Contohnya di case di sini adalah menyelesaikan siklus akuntansi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu itu riweuh, pusing, mumet, nah di sini kita belajar have fun ya. Nah, jadi di sini ada 4 tahapan tentang bukti transaksi itu dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu, makanya di lembar praktikum itu ada instruksi untuk pengumpulan bukti transaksi selama 7 hari. Itu dimaksudkan syarat untuk proses penyusunan di awal untuk laporan keuangan itu harus ada bukti transaksi. Nah, jadi kalau hanya ngomong-ngomong aja itu tidak bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi di akuntansi itu kita belajar untuk bertanggung jawab, salah satunya dengan mengumpulkan bukti. Jadi omongan kita itu nggak hanya asal, Pak saya penjualannya 5 juta dalam sepekan, tolong beri saya bonus. Mana buktinya? Nah, itu adalah salah satu contoh pertanggungjawaban kita ya terhadap pengguna laporan keuangan itu sendiri. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu masuk ke penggolongan atau posting buku besar. Nah, jadi nanti di sini akan saya pandu contoh dari penyusunannya seperti apa, dan di lembar praktikum sudah ada juga ya format yang sudah saya berikan, bisa Bapak Ibu lihat. Jadi ini hanya pengantar ya Bapak Ibu terkait proses kegiatan praktikum hari ini. Nah, jadi setelah posting buku besar, jadi artinya dari bukti-bukti tadi yang sudah dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal selama 7 hari, maka akun-akun yang tergabung seluruhnya di dalam jurnal tersebut akan kita pilah-pilah atau kita klasifikasi ke dalam penggolongan atau posting buku besar. Jadi artinya yang mana kas, yang mana piutang. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham apa saja akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Nah, penggolongannya itu sudah kita kerjakan ya Bapak Ibu di pertemuan berapa ya? Di pertemuan awal, kalau saya menugaskan Bapak Ibu untuk membuat penggolongan akun. Jadi Bapak Ibu harus paham akun apa aja di dalam akuntansi. Nah, balik lagi kemari. Jadi akun akuntansi yang wajib itu ada 5. Apa saja Bapak Ibu? Ya benar, ada harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Jadi itu akun wajib ya. Jadi mau sebesar apapun perusahaannya, mau sekecil apapun usahanya, tetap kalau akuntansi yang berbicara hanya 5 akun saja di dalam
perusahaan tersebut. Tapi tapi nih ya Bapak Ibu ya, itu akun induknya saja 5. Jadi dimanapun berada, 5 induk itu tetap anaknya yang banyak ya. Anak bercucunya ya. Jadi mulai dari harta dipisahkan lagi menjadi harta lancar, harta tidak lancar. Dari harta lancar dipisah lagi, ada jenisnya kas, ada jenisnya perlengkapan, macam-macam ya Bapak Ibu. Dan itu sudah dituangkan di penugasan penggolongan akun. Jadi Bapak Ibu harus membawa itu ya, jangan ada yang lupa. Kalaupun ada yang tertinggal, boleh bekerja sama temannya yang lain untuk diadakan teamwork. Jadi boleh dalam proses praktikum ini kita menyelesaikannya dengan teamwork. Jadi supaya karakter teamwork kita itu bisa terbangun sampai terasah. Jadi ketika nanti di perusahaan Bapak Ibu sudah terbiasa untuk bekerja secara teamwork. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah meringkas ya Bapak Ibu ya, itu nama kegiatannya adalah neraca saldo atau jenis laporannya neraca saldo. Jadi dari penggolongan atau posting di buku besar itu kas selama 7 hari berapa, keluar masuknya totalnya berapa, piutang keluar masuknya berapa, beserta saldo akhirnya sampai di hari ke-7 dan seterusnya. Nah, ketika sudah memiliki saldonya masing-masing, maka yang kas tadi, piutang, perlengkapan dan macam-macam akun lainnya itu kita satukan kembali ya Bapak Ibu. Kita ringkaskan kembali ke dalam neraca saldo. Dan hasilnya harus balance. Jadi ingat ya Bapak Ibu, di dalam akuntansi itu keywordnya itu balance ya. Nah, jadi di dalam neraca saldo sudah tertera ya, selama 7 hari itu kas itu berapa, hartanya berapa, utangnya berapa, modalnya berapa, tapi belum termasuk ini ya, pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dan beban itu masuk di laporan keuangan jenis laporan laba rugi. Jadi di dalam neraca saldo itu hanya ada akun harta dan hutang beserta modal ya, seperti persamaan dasarnya di awal. Oke. Setelah Bapak Ibu mengetahui 3 akun tersebut, iya ya, 3 akun ya, harta, utang, dan modal ya. Maka selanjutnya Bapak Ibu melakukan pelaporan. Nah, disinilah hasil atau produk case yang akan kita harapkan terwujud. Jadi apapun case perusahaannya, asal sejenis untuk di mata kuliah ini kita menyelesaikan perusahaan jasa, maka laporan keuangannya bisa kita buat dan selesaikan untuk kita susun. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah praktek ya berdasarkan soal kasus yang ada di buku wajib, maka di praktikum kali ini akan kita terapkan kembali ilmu tersebut ke dalam usaha jasa yang sudah Bapak Ibu tentukan. Nah, jadi untuk jenis pelaporannya atau demo bentuk penyusunan laporan keuangannya akan saya berikan contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas ya pentingnya laporan keuangan. Jadi UKM itu bisa sukses sampai menuju perusahaan kalau dia disiplin melakukan pembuatan laporan keuangan. Jadi ini videonya bisa Bapak Ibu akses di link yang sudah saya berikan ini. Nah, jadi ini adalah panduan ya, dasar teori yang akan dilakukan untuk praktikum.
Bisa Bapak Ibu lihat kembali ke pedoman lembar praktikum. Ini kita simpulkan kembali kalau inilah langkahnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja untuk panduan dan pengarahannya. Saya ucapkan selamat bertugas, selamat mengerjakan. Untuk itu kita tutup sesi sementara ya, sebelum sesi pengerjaan penutupan nanti kita lakukan. Oke, terima kasih.